Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa karamatil akhirah. Wa qala syair al-maut ya'tika baghtatan wal qabru sunduqul amal. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minna syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Abdul Karim bin Haji Dalih, wabil khusus adik kandung daripada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Husni Al-Ansari, dan juga beserta para adik-adik beliau, keponakan-keponakan beliau, adik-adik beliau yang telah ditinggalkan oleh beliau, dan juga anak-anak beliau yang telah ditinggalkan oleh beliau. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan kita doakan mudah-mudahan putra-putra beliau dan keponakan-keponakan beliau menjadi anak-anak yang taat dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatid, khusus guru kami Al-Mukarram Ustaz Haji Ansari, waktu sekolah di Al-Nawarah, dia ini guru saya ya. Galak kan kata yang saya dikebukin dulu Maria. Dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Nur, para amil kita Al-Mukarram Ustaz Amil Mulyadi, Ustaz Amil baru kita kurang digagak ya, pengganti Bapak Damiri Ustaz Abdul Aziz. Hadir ini beliau. Terima kasih. Pojokan ini ya. Dan juga yang kami hormati pula yang memimpin pembacaan zikrullah, sahabat saya juga dulu sekolah di PGA Al-Mukarram Ustaz Jamhuri SPD. Doain mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, dan bisa mengayomi warga dan para RT-RT-nya, karena beliau katanya ketua forum. Saya ketua forum berhenti. Di pensiunnya bukan berhenti tapi di pensiunnya saksinya nusa sama. Oh, ada sesaman. Sini Ustaz. Dan juga yang kami hormati Bapak Ustaz Saman, Bapak Ustaz Arifudin, dan juga para asatid yang lainnya. Dan juga yang kami hormati segenap para ketua RW. Ini ada RW dari Jarum Mangu, ada juga RW Kurang Lana Selatan, khusus Bapak RW Arifudin. Dan juga yang kami hormati segenap para ketua RT, yang kita sebutkan satu-satu. Khusus pemegang wilayah di sini, kakak beradik ini, babangnya RW, adanya RT, yaitu Bapak Abdul Khair ya. Kalau saya yang jamaah Khairullah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah
Segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim di rumah kediaman almarhum Bapak Abdul Karim bin Haji Dali almarhum, di mana silaturahim kita adalah dalam rangka mendoakan salah satu daripada sahabat kita, abang kita, tentunya encing kita, yaitu Bapak Abdul Karim yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan silaturahim kita ini yang kita tujuan untuk berzikrullah, mendoakan daripada kepergian almarhum, kita doain mudah-mudahan amal baik, amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya dan juga dilapangkan di alam barzakh. Dan konon kabarnya rumah ini sudah tidak ada orang tuanya, dua-duanya, betul ya? Sudah lama istrinya ini menyusul, ya, lagi Bapak Abdul Karim. Usia berapa ini Bapak Abdul Karim? Pak? 51. Berapa? 51. 51. Hah? 59. 59. 15 kali 53. 61. Ah, yang benar. Ya, saya itu baru 45. Kan sama Karim itu sama saya gitu. Saya aja baru 45. 45 kan bisa ngitung itu. Ya. Kalau 60 belum 60. Ya. Para sekalian, ya. Memang kalau orang meninggal itu beritanya, ya, 53, 52 itu rawan sekali, Pak. Saya juga kadang-kadang suka ketar-ketir. Saya dengar berita inilahi si Ano meninggal usia 53. Sudah deg-degan, Pak. Deg-degan bukan apa, saya juga sama umur saya dan 50. Deg-degannya bukan apa, Pak, karena istri saya masih muda masalah. Ya, tapi namanya mati memang karena kepunyaan Allah, ya. Ya kita harus siap terima, Pak. Hidup mati itu adalah milik Allah Subhanahu. Ayat yang jelas, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mendatangkan kehidupan dan dia pula Allah yang mendatangkan kematian. Jadi hidup mati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita siap terima. Dan makanya berlanjut daripada ayat yang saya bacakan tadi, itu ayat, Pak, menerangkan pulang kampung. Betul lah kira-kira. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan, kata Quran begitu. Kata Allah begitu, barang siapa orang yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, maka pesan Allah, falyamal amalan shalihan, hendaklah kita memperbanyak amal kebaikan. Jadi ayat itu memang semata-mata, Pak, ayat menerangkan tentang pulang kampung. Kemarin Bapak orang Wetan yang dari Jogja, yang dari Semarang tinggal sini pulang kampung kemarin? Lebaran? Pulang kampung gak, Pak? Ya, yang orang punya duit pasti orang pulang kampung. Kalau yang punya duit udah pasti pulang kampung. Yang namanya kita pulang kampung, ya. Di pulang kampung urusan dunia nih, sebelum bicara akhirat nih, Pak. Urusan dunia, Bapak yang tinggalnya di Wonogiri, yang tinggalnya di Jogja, itu paling tidak Bapak siap-siap bawa duit 50 juta, mobil Avanza. Betul lagi kira? Betul lagi kira, Pak? Ke Jogja itu 50 juta, betul gak, Pak? Mobil Avanza, betul gak? Ke Semarang, ya sama, 50 juta. Ke Solo, kurang lebih 60 juta, betul gak? Ke Wonogiri, kurang lebih 70 juta. Ke Joglo,
3 juta. Betul. Kejoglo 3 juta Pak. Iseng-iseng aja Pak pakai mertua orang bawain daging kalau sudah pulang. Betul Pak kan? Kejoglo 3 juta itu Pak. Itu kejoglo Pak. Saya aja Pak ke Gagak 2 juta. Itu mertua saya ke Gagak Pak 2 juta saya Pak. Ponakan saya udah berkembang 20. Ya kalau kali 20 udah berapa dihitung ya. Hitung aja sendiri Pak. Gitu, Pak. Itu yang namanya kita pulang ke dunia aja kita perlu persiapan. Jangan lagi pulang kampung Pak. Mau jalan-jalan aja ini ke Cigundul Ustaz Saman tuh udah megang duit 2 juta Ustaz Saman, betul lah ya. Betul lah ya. Jangan jalan ke Cigundul Pak, ke Cibodas dah di sana yang banyak kios, betul nggak Pak? Kurang lebih kita mau duit 2-3 juta, betul nggak kira-kira Pak? Betul nggak? Iseng-iseng aja Pak, pakai Cibodas orang mau duit Pak. Ya kalau harus lawak bukan bayar, betul Pak? Ya, teman beli lobak, teman beli wortel, teman beli tomat, betul nggak kira Pak? Teman beli nanas bahkan. Kita orang bawa duit Pak, udah begitu orang kan nebeng mulu sama Bapak RW, kira-kira ada 2 miliar nggak kira? 2 miliar kira Pak? Lu nebeng mulu, bagaimana bawa duit apa begitu kira-kira Pak? Itu pulang Pak, itu namanya jalan-jalan, mau jalan-jalan, mau piknik, itu kudu bawa duit, betul lah kira-kira. Apalagi yang namanya kita pulang ke negeri akhir. Tadi Allah bersumpah, apa kata Allah? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Alhamdulillah, terima kasih. Memang dasar itu saya tahu bingung. Memang udah usia kali Pak ya. Padahal mah baru 45. Al-Baqarah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa orang yang berharap ingin berjumpa dengan Allah. Bagaimana Pak wujudnya kita berjumpa dengan Allah? Yakni diwujudkan dengan kematian. Betul lah kira Pak. Jadi wujudnya kita berjumpa dengan Allah dengan kematian. Ya kalau nggak ada kematian Pak, ya kan? Ya kita nggak bisa bertemu dengan Allah. Kenapa Pak? Karena kita ini yang menciptakan adalah Allah. Sampai sekarang kita belum melihat Allah. Maka nanti ingin melihat Allah, ya kan? Ingin melihat penciptaan kita, ya dengan sebuah kematian. Ya namanya kematian itu memang bervariasi Pak, betul lah kira Pak. Ada yang matinya sore, betul Pak. Ada yang matinya malam, betul Pak. Ada yang matinya siang, ya kan? Matinya sore, ya kan? Pamil dipanggil 800 kedua, betul lah kira. Betul lah kira Pak. Betul lah juga tahu, gua ketua forum. Gue nanya si Amin, bro itu mil 800 Ustaz, kan? Udah gue cek ke sini kan gitu. Oh apa namanya? Variasi Pak. Ya, mati sore, ya kan? Diurusin maghrib. Mati malam, ya kan? Diurusin pagi. Coba Pak kalau mati semuanya siang semua Pak kira-kira Pak. Keteter nggak ambil Pak? Mana ambil apa ngek? Buat tiga orang ambilnya yang mati itu. Kebanyakan yang mati Pak. Makanya Pak Allah memberikan kasih sayang nih kepada hambanya. Tugas ambil aja Pak, mati bervariasi Pak. Saya nggak sama hambanya. Saya nggak. Sayang Pak sama Pak Amir ya. Ya kalau Ustadz sih oke-oke aja, 4 orang nih sholatin aja, betul nggak? Betul nggak? Orang mati nih 4 nih Pak ya. Ustadz sholatin jenazah 4 mati, kan ambil Pak kalau 4 lagi kira-kira Pak. Itu sama kan, betul nggak? Ya itu kan saya itu bahasa mana itu? Sekarang banyak orang lain orang mati sekre. Ya Pak ya, mati bervariasi. Makanya apa pesannya Allah Pak?
dari jauh-jauh hari, ya, karena kita ini berkaitan dengan ada umur, berkaitan dengan ada sebuah kesehatan, maka pesan Allah, "Falyamal amalan sholihan." Hendaklah kita melakukan amal yang terbaik. Amalan-amalan apa yang mesti kita lakukan selama hidup? Yaitu adalah sholat 5 waktu. Jangan kita ini sudah mukallaf. Ini udah mukallaf semua ini Pak, udah akil balik. Kecuali bayi yang belum akil balik tidak ada kewajiban sholat. Betul nggak kira? Kita ini akil balik ya. Dalam hukum fikih, udah dalam hukum fikih kita sudah mukallaf, maka ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Apalagi yang paling terbaik? Berpuasa di bulan suci, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah kalau kita banyak rezeki, di situ kita harus banyak berbagi. Betul atau tidak Pak? Kita diberikan kuasa rezeki oleh Allah Pak. Hendaklah kita banyak berbagi. Berbagi pada siapa nih Pak? Ada 5 nih, saya kasih tahu Pak. Kalau punya duit, berbagi pada 5 golongan. Yang pertama, kalau kita punya duit, berbagi kepada fakir miskin. Betul nggak Pak? Betul Pak? Yang kedua, kepada anak yatim. Yang ketiga, kepada para duafa. Yang keempat, kepada para janda. Cuma janda yang tua, jangan yang muda. Betul nggak Pak? Kalau janda yang muda Pak bisa dicakar bini kita. Betul nggak dia Pak? Betul nggak? Bagi janda yang tua, yang jalannya udah goyang-goyang begitu. Jangan salah bagi Pak. Ya boleh sih bagi gitu, meleng-meleng bini kita ya. Itu bagi. Ya kan, bagi janda muda gitu. Anak 3 janda ya kan. Kita bagi bini kita lihat, dicakar nggak bini kita? Dicakar nggak? Tapi kalau bapak bagi bini janda nenek-nenek, dicakar bini kita kan? Maksud tambahin kayaknya mana kayaknya diambil itu. Betul nggak? Jadi betul. 4. Yang terakhir PR ini Pak, berbagi kepada Ustaz. Betul. Ustaz betul berbagi. Betul ya. Ya. Apalagi Ustaz muda saya ini, belum berangkat haji, belum umroh ya kan, belum punya mobil, nasi udah gede banget mau gue, tapi kan belum punya mobil dulu. Bapak gak punya duit, jangan saya. Bapak lagi bangun 3 miliar nih, ya. Ada Ustaz ya, ngajin banjir dindek. Yang namanya Ustaz tua gitu ya, ngajin banjirnya dindek. Pak Ustaz mau kemana Pak? Ya Bapak lagi bangun 3 miliar nih, jangan saya Pak, ya. Bawa kantong, cium tangan sama Ustaz Pak, bolak-balik Pak, kasih duit 3 juta, lari ke Ustaz gara Pak. Itu Ustaz lari nggak gara Pak? Ya jalannya pelan bisa jadi lari Pak, dikasih duit 3 juta, alhamdulillah. Jangan sayang Bapak Ustaz Pak. Nah itu Pak, ya kan? Amalan-amalan saleh yang kita lakukan selagi hidup, ya kan? Yang kita perjuangkan selagi hidup sebelum kita ini meninggal dunia. Terutamalah jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa Pak? Dalam hadis Nabi jelaskan ini mengenai perintah sholat. Man hafaza ala salawatil khamsi, barang siapa orang semasa hidupnya memelihara sholat 5 waktu, dari belum balik sampai akhir balik sampai tutup usia, dia betul-betul pelihara sholat 5 waktu. Kata Rasul, kana lahu nuran, maka bagi orang yang suka memelihara sholat 5 waktu, nuran, akan ada cahaya. Amin apa? Cahaya di mana Pak? Cahaya di alam kubur. Kemudian berikutnya apa lagi Pak? Orang yang suka memelihara sholat 5 waktu, wa burhanan, dan dia akan mendapatkan petunjuk. Petunjuknya apa Pak? Kuburannya akan menjadi rodoh min riyadil jannah. Amin apa? Akan menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan, dan di samping itu dia akan diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, akan dijauhkan dari azab kubur Pak. Amin apa? Amin. Itu orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi sebaliknya kata hadis, wa man lam yuhafiz alaiha, barang siapa orang yang melalaikan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu diabaikan, waktu Jumat yang begitu penting dan hukum fikih Jumat itu bagi orang yang mukallaf adalah fardu ain, tapi dia tidak pernah melaksanakan sholat Jumat.
Padahal Allah telah menyeru pada Al-Quran. Apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzkurul bait dzalikum khairul lakum. Bulu kayak itu. In kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan hukum jual beli. Itu cuma hanya simpel saja jual beli, Pak. Artinya bila mana kita mempunyai kesibukan dunia, yang kerja kantor, maka istirahatlah kerja kantor, yang lagi megang laptop, yang megang komputer. Yang kerja bangunan pun juga Pak disuruh istirahat kerja bangunan. Ini bapak lihat jam setengah 12 di alat tiga mau takut baik gombrang sembahyang, betul loh kira-kira itu. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada nggak yang begitu? Gue melihat itu berbagian, ya Allah, Bang, kenapa yang kejeblos kerja bangunan udah jam 12 apa lagi takut baik, Pak. Nanti begitu amat kita ngejar dunia, Pak. Padahal Pak Allah telah memberikan peringatan kepada kita, Pak. Apa peringatan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mudah dilalaikan untuk hartamu dan anak-anakmu untuk mengingat Allah, Pak. Allah lah mengingatkan kepada kita, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mudah dilalaikan untuk mengejar dunia, ya kan? Janganlah kamu mengejar dunia untuk mengingat Allah Subhanahu. Artinya, Pak, ya, boleh dunia kita rangkul sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa kita untuk mengingat Allah Subhanahu. Artinya ibadah jangan dilupakan. Kemudian apa kata Allah, Pak? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa orang yang berbuat demikian, ya, cenderung memikirkan dunia, Pak. 24 jam hidupnya diberikan untuk dunia, tidak mau ibadah, tidak mau puasa, tidak mau mengaji, Pak. Maka bila mana dia masuk di kubur, tergolong orang yang merugi. Nauzubillah. Makanya jangan sampai, Pak. Ini banyak ayat-ayat mengingatkan kepada kita. Nah, ini kembali, Pak, kata Rasul. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur. Barang siapa orang yang mengabaikan sholat 5 waktu, maka baginya tidak akan ada cahaya, tidak akan ada penerang, Pak, dalam kubur. Saya mau nanya ini, Pak. Pak, Bapak ini bangun rumah 2 lantai. Di dalam rumah itu nggak ada lampu, nggak ada penerang, gelap nggak? Gelap nggak, Pak? Rumah 2 lantai nih, nggak ada lampu sama sekali, di pojok nggak ada lampu, di WC nggak ada pojok, gelap nggak, Pak? Bini kita cantik banget, orang Kelantan, Pak, betul nggak? Bini gue makin orang Kelantan, Pak. Pak, itu per rumah, Pak. Bagaimana alam kubur? Ini kata Allah, kata Rasul, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nur. Wa man lam yuhafiz lam yakul lahu nur. Nurnya ada lagi duduk tuh. Nur. Barang siapa orang yang mengabaikan salat 5 waktu, maka baginya tidak akan ada cahaya. Nauzubillah. Wa burhanun, dan juga tidak akan ada petunjuk, Pak. Kuburnya sempit. Wa najatun, dan juga tidak akan mendapatkan sebuah keselamatan oleh Allah Subhanahu. Yang ada apa di dalam kubur? Yaitu binatang buas. Makanya ada sebuah riwayat gini, Pak. Ini riwayat meninggalnya orang alim. Orang alim itu semasa hidupnya, Pak, menyebarkan ilmunya kepada orang yang mencari ilmu. Apa kata Rasul? Iza matal alim fasawwarallahu ilmahu fi qabrihi. Bila mana matinya orang alim, dia amalkan ilmunya itu orang alim kepada orang yang mencari ilmu, fasawwarallahu ilmahu fi qabrihi, maka ilmunya itu akan membentuk di alam kuburnya. Wa yu'annisuhu ila yaumil qiyamah, dan dia akan memberikan ketenangan sampai datangnya hari kiamat, Pak. Amin, Pak. Amin. Wa yad'u anhu hawama'ah,
dan binatang-binatang buas Pak, ya, di dalam kubur untuk mengajak daripada orang-orang yang berada dalam kubur. Karena ini yang mati orang yang alim, orang yang soleh, orang yang ibadah, orang yang ahli zikir, ditangguhkan oleh Allah. Hei makhluk-makhlukku, jangan kau ajak ini hambaku yang soleh, yang berbuat baik, yang semasa hidupnya dia selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin apa? Masya Allah, ceramah gue udah kayak dulu gitu. Tuh Pak, ya, ini banyak hadis-hadis yang kepada kita. Makanya pentingnya duduk di majlis zikir. Kamu Pak, ada sebuah nasihat, ya penting Pak, ya kan? Ya zikir bukan baca yasin doang kan Pak, perlu adanya nasihat. Panggil ustaz-ustaz yang bisa bicara, wah gitu loh gitu. Aku satu sakit, yang dokter sedikit, gue sih setengahnya, nomor 2-nya, betul loh. Pengen kerasa lagi sampai panggil berpinggir, betul loh kira-kira Pak. Jangan baca yasin doang Pak, ya kan selatan pergi gerokol, betul nggak kan? Jadi ada sebuahnya nasihat Pak, orang mahal-mahal gue mah 300. Sorry, saudara gue. Sorry. Itu proses ngomong atau terus saya saudara gue, kok saudara gue itu. Nama kalau saya ceramah di mana-mana, ya kan? Betul nggak? Jadi target kita orang kontrak 2,5, betul nggak? Betul nggak? Yang rumahnya lampunya berliap 3,5, ya kan? Kalau yang di jalan mah ya kok orang di 2 juta begitu kan. Ya akan jual antai bagi 200 ya kan. Gue tampil bukan baik. Orang punya duit apa dulu. Betul loh lagi. Betul loh lagi kita Pak. Itu sih bukan bisa salah apa. Pinawa bercanda nih bercanda. Kembali Pak. Jadi Pak, hidup ini Pak ya, semuanya kita di akhirin kematian, maka perlu adanya sebuah perbekalan yang baik. Kapan nih perbekalan ini Pak kita lakukan? Ya ini Pak, selagi hidup. Bila mana perbekalan ini Pak kita lakukan selagi hidup Pak, ya, maka akan ada 2 kemuliaan yang akan dapati pada mana orang meninggal dunia. Ini tadi kata Rasul. Kata Rasul, ya sunnas aksaruhum dzikrul maut. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingatkan sebuah kematian. Pak, manusia yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat sebuah kematian. Wa asyddahum istidadalah, dan juga paling banyak persiapan untuk menghadapi sebuah kematian. Nah, jadi apa persiapan kita Pak? Yang gak bedanya Pak, tapi lihat, kita mau jalan-jalan ke Cigudul, kita mau jalan-jalan ke Cibodas Pak, ya, dari jam 4 malam udah godong-godong, betul lagi kita? Betul lagi kita mesono. Ada mesal ini? Oh iya kan? Lu ngomong baik kayak begitu sama kan? Godong-godong kan? Bini kita bikin opor, betul nggak? Itu mau jalan-jalan ke Cibodas Pak. Ya sama juga Pak, ya. Jalan-jalan kita untuk ke yang kubur, perbanyaklah amal soleh. Jangan memperbanyak amal salah, dan perbanyak amal salah. Kita udah tua ini hewan. Kalau orang udah tua, ukuran kita pengen Pak ya, harus sering-sering deketin betul Pak, kita kalau tahu ini sering-sering deketin betul ini. Bukan betul tabu, bukan, ya kan? Betul johor, betul lah kita. Betul maghrib, betul isya, betul subuh, tuh Pak ya kan? Insya Allah Pak, kalau hidup ini kita sering-sering deketin betul, insya Allah hidup kita ini akan selamat. Kenapa Pak? Tadi ada 2 kemudian Pak, ya. Zahabu bisarafid dunya wa karamatil akhirah. Si mayit setelah dibungkus Pak, kita sholatkan Pak, ada 2 kemuliaan. Apa yang pertama? Zahabu bisarafid dunya, dia akan membawa kemuliaan dunia. Mana disebut dengan kemuliaan dunia? Semasa hidupnya isi pulan Pak, orangnya ramah tamu, sopan santunnya dalam berbicara, tidak pernah berhasut, tidak pernah ghibah, tidak pernah yang menyakiti hati orang lain Pak, ya kan? Semasa hidupnya si pulan itu Pak berbuat baik Pak. Sepanjang jalan orang lagi gotong, si pulan lagi hidupnya orangnya baik. Sama duit orang sayang, betul lah gitu. Kalau punya duit, sama rokok Pak ya kan, orang sayang. Rokok sebungkus nih, ya kan? Baru punya rokok jangan matang Pak, kalau berokok sebungkus ini yang rokok kantong lagi orang jangan Pak ya. Karena sih lokannya bocah paling minta juga main rokok sebatang, betul nggak? Lokannya 2 batang jadi sedewe, betul nggak? Sama, ya coba nih bapak nih sumpama nih, bapak punya rokok sebungkus taruh kan? Di sebelah sama teman Pak ya kan? Itu teman
dia miskin banget Pak. Begitu Bapak tembakin rokok Pak, ada kenangan nggak? Bapak bisa kasih rokok Mak? Ada kasih rokok Mak? Mati. Ya kan? Waduh, si Pur mati. Masya Allah, dia baik Pak. Gua tadi mau habis makan jengkol, mau punya duit gua, ya kan? Dia datang buat rokok. Masya Allah enak banget itu rokok mana, rokok di Samsu ya kan? Gue juga bingung karena rokok Samsu ngapa jadi jatuh ya? Dulu Samsu mahal kan? Itulah, ya kan? Nah kembali Pak pada persoalan ini Pak, ya kan? Bahwasanya Pak persiapan hidup ini kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik Pak akan mendapatkan kemuliaan dunia. Kemudian akhirat, wa karamatil akhirah. Semasa hidupnya si fulan itu rajin ibadah dan lain sebagainya. Itulah Pak, ya kan? Persiapan yang kita bawa pulang Pak setelah kita meninggal dunia. Tetapi kalau kita hidup ini nggak ada persiapan, begitu Pak kita dimasukin dalam kurung batang Pak, ngomong juga Pak, bahkan kelojotan kita dalam kurung batang. Ini orang yang tidak punya amal kebaikan. Apa kata Quran ini? Quran ngomong Pak, Rabbi arji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ini kata Quran Pak. Ya Rabb, kembalikan saya ke permukaan bumi ini. Ini mayit Pak lagi digotong dalam kurung batang. La ilaha illallah, la ilaha. Kan mayit bila mana dikata gini Pak, Ishadu annahu alal khair. Bapak jawab Pak. Ishadu annahu alal khair. Bapak jawab Pak. Ya, Bapak jawab khair kan? Ishadu annahu alal khair. Bapak jawab khair. Pak hati-hati. Meskipun orang itu meninggal dalam keadaan yang kurang baik Pak, pada saat itu ada sang ustaz mengatakan mentajibkan ishadu annahu alal khair, tetap kita jawab khair Pak. Apalagi main yang tidak ada saya betul Pak. Tapi jangan sekali-kali Pak ishadu annahu alal khair. Bapak jawab, ya kan? Bapak jawab khair, jawab enggak, itu mati habis mabok. Jangan Pak. Si Ero udah pasti marah, ya kan? Kurang ngajar Pak, atau mengikuti zaman Pak. Ya, jadi tambah murka itu jenazah, betul Pak? Meskipun jenazah itu Pak berlaku di dunia ini kurang baik, bila pada saat kita jemput oleh si ustaz, tetap kita berkatakan baik Pak. Mudah-mudahan mendapat ampun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak kembali Pak, jenazah yang kurang baik itu ngomong Pak. Bagaimana ngomongnya? Rabbi arji'uni la'alli a'malu shalihan bima taraktu. Ya Rabb, kembalikan saya ke permukaan bumi ini. La'alli a'malu shalihan bima taraktu, supaya saya segera melakukan perbuatan yang baik semasa hidup saya tinggalin. Memang saya lagi hidup bandel, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ngaji dan lain sebagainya. Maka kalau begitu buka saja Pak RW pocong saya, supaya saya cepat-cepat ke mushola An-Nur. Saya mau orang mau pulang begitu Pak. Orang mau pulang dah. Kalau bisa saya sholat duha di situ, bukan? Pokoknya maghrib di situ. Bila perlu saya kalau orang meninggal, enggak mesti ustaz cucu bayi nyarin, betul Pak. Saya nanti nyarin betul. Kata siapa itu kira-kira Pak? Kata siapa? Gua lagi. Itu kata jenazah yang kurang baik itu Pak. Itu gambaran semacam redaksi Al-Quran semacam demikian. Dah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini apa adanya. Memang kalau saya ini berbicara apa adanya Pak, ya kan? Emang kebatawian saya ini masih agak masih ada melekat begitu Pak. Karena sini orang Betawi Pak ya. Ini semua pada Betawi ya. Jadi apabila saya ada pembicaraan yang kurang begitu baik, maka pada saat ini saya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi pada saat ini memang ini saya silaturahim ini cucu semuanya Pak ya. Ini saudara-saudara saya ini, Ustaz Husni ini adik saya ya. Ini sepangkat saya ini, Bapak RW Arifudin. Dan juga Bapak Abdul Karim, juga teman saya sekolah waktu di Al Nawaroh, ya kan? Teman jalan juga lagi waktu muda, teman ngancong Pak ya. Ya itu udah biasa dah ya. Yang barangkali yang masih muda banyak ya ngobai gitu, ya kan? Ya, karena ya kan namanya sekarang saya udah jadi ustaz ya kan, udah ngereman dikit gitu Pak ya kan? Ya. Bila mana nih apa namanya teman saya ini ya Bapak Abdul Karim ini yang alhamdulillah jabatannya naik Pak ya, dari RT menjadi RW ya kan. Ya saya memang teman Pak ini kalau dia bicara jalannya lenggoknya ya kan. Itu Abdul Karim kalau dia bicara Pak saya
suka senyum dan tawa dengan beliau itu Pak kan. Ya, gaya bicaranya gitu Pak ya. Ya, jadi yang baik-baik aja Pak ya. Nah, jadi kita doainlah mudah-mudahan ini kebaikan daripada Bapak Abdul Karim, mudah-mudahan amal baik amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada kesalahan terhadap kita, maka kita segera mengampuni daripada kesalahan beliau. Dan bila mana kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita doain juga mudah-mudahan Allah dan segera mengampuni pada kesalahan beliau. Dan mudah-mudahan tempat beliau dijadikan radah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.